Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah harga 1 dolar Amerika dalam rupiah. Apabila nilai tukar meningkat, maka rupiah mengalami depresiasi. Sedangkan apabila nilai tukar menurun, maka rupiah mengalami apresiasi. Sementara untuk suatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar ada faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing dan faktor yang mempengaruhi penawaran valuta asing. Faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing diantaranya, yang pertama ada faktor pembayaran impor, yang mana semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar melemah. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, faktor aliran modal keluar atau capital outflow, yang mana semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing, dan selanjutnya akan memperlemah nilai tukar. Yang ketiga, ada kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar uang lokal terhadap mata uang asing. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penawaran valuta asing, diantaranya yang pertama, penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara. Dan pada lanjutannya, nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Yang kedua, aliran modal masuk atau capital inflow. Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Selain itu, ada faktor yang menyebabkan kurs selalu berubah atau berfluktuasi dari waktu ke waktu, yaitu yang pertama, fluktuasi kurs yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena melonjaknya inflasi, defisit neraca perdagangan, melonjaknya jumlah hutang luar negeri, menurunnya jumlah cadangan devisa, biasanya akan ikuti dengan penurunan nilai mata uang atau kurs. Yang kedua, faktor non-ekonomi yang berpotensi mempengaruhi stabilitas nilai mata uang dikaitkan dengan perubahan iklim investasi pada pasar uang seperti situasi politik yang memanas, menjelang pemilihan presiden, kejadian bencana alam, terorisme, perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya transportasi dan distribusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai nilai tukar atau kurs, yaitu yang pertama, pendekatan tradisional. Nilai tukar mata uang dalam pendekatan tradisional ditentukan oleh kemampuan dalam pertukaran barang dan jasa. Artinya, sejauh mana suatu negara mampu memproduksi dan menjual suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain dari negara mitra dagangnya. Yang kedua yaitu pendekatan moneter. Dalam teori nilai tukar mata uang dengan pendekatan moneter merupakan kombinasi antara teori kuantitas yang dicetuskan Irving Fisher dengan teori tentang penentuan nilai tukar mata uang. Perubahan terhadap jumlah uang beredar dan permintaan uang akan menyebabkan perubahan pada nilai tukar mata uang atau kurs. Yang ketiga ada teori paritas daya beli. Teori nilai tukar mata uang menurut pendekatan teori paritas daya beli menjelaskan bahwa nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain ditentukan oleh rasio antara harga umum suatu negara terhadap harga umum negara lain. Selanjutnya yaitu sistem nilai tukar. Dalam sistem nilai tukar terdapat 3 macam. Yang pertama adalah fixed
exchange rate, yaitu sistem nilai tukar tetap. Yang kedua ada managed floating exchange rate, yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali. Yang ketiga ada floating exchange rate, yaitu sistem nilai tukar mengambang bebas. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan fixed exchange rate atau sistem nilai tukar tetap. Pada sistem nilai tukar tetap, nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu. Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dipatok Rp14.000 per dolar. Pada nilai tukar ini, Bank Sentral siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan. Dalam sistem nilai tukar tetap ini terdapat kelebihan serta kelemahannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, kegiatan spekulasi di pasar uang semakin sempit. Yang kedua, intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar sehingga tetap stabil. Yang ketiga, pemerintah memegang peranan penuh dalam pengawasan transaksi devisa. Sedangkan kelemahan pada sistem nilai tukar tetap ini, yang pertama, cadangan devisa harus besar untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar falas. Yang kedua, kurang fleksibel terhadap perubahan global. Yang ketiga, penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu managed floating exchange rate, yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali. Sistem nilai tukar mengambang terkendali merupakan sistem yang berada di antara kedua sistem nilai tukar di atas. Dalam sistem nilai tukar ini, Bank Sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut intervention band atau batas pita intervensi. Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali ini terdapat kelebihan serta kelemahannya. Kelebihannya itu yaitu yang pertama, mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih baik dan neraca pembayaran suatu negara. Kedua, devisa yang diperlukan tidak sebesar pada nilai tukar tetap. Yang ketiga, mampu memadukan sistem nilai tukar tetap dan mengambang. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, devisa harus selalu tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu. Kedua, persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulan dalam memprediksi dan menetapkan kurs. Ketiga, tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran. Yang terakhir yaitu floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang bebas. Pada sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dengan demikian, nilai tukar akan menguat apabila terjadi kelebihan penawaran valuta asing, dan sebaliknya, nilai tukar mata uang domestik akan melemah apabila terjadi kelebihan permintaan valuta asing. Pada sistem nilai tukar mengambang bebas terdapat kelebihan serta kelemahannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, cadangan devisa lebih aman. Kedua, persaingan pasar ekspor dan impor sesuai dengan mekanisme pasar. Ketiga, kondisi ekonomi negara lain tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, praktik spekulasi semakin bebas. Kedua, penerapan sistem ini terbatas pada negara yang sistem perekonomiannya maju, tidak cocok untuk negara berkembang. Yang ketiga, tidak ada intervensi pemerintah untuk menjaga harga. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter atau yang berhak merumuskan kebijakan ini adalah Bank Sentral. Di Indonesia, kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Setelah itu adalah kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar. Tujuan utama dari kebijakan nilai tukar di Indonesia adalah menunjang efektivitas kebijakan moneter dalam rangka memelihara kestabilan harga. Stabilitas nilai tukar dapat mendorong stabilitas harga, khususnya stabilitas harga barang-barang yang berasal dari impor. Tujuan kebijakan nilai tukar lainnya adalah
mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan neraca perdagangan dan juga lebih banyak ditekankan pada hal-hal yang menunjang keseimbangan neraca pembayaran. Kemudian terdapat juga kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar tetap. Sistem nilai tukar tetap dalam kebijakan moneter kurang efektif karena neraca transaksi berjalan tidak dapat berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian karena ekspor dianggap sebagai variabel eksogen sehingga tidak dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Sedangkan impor sebagai fungsi dari pendapatan neraca transaksi berjalan. Nilai tukar telah digantikan oleh cadangan devisa yang berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian untuk mencapai equilibrium overall BOP. Hal ini pada akhirnya malah menyebabkan perekonomian masyarakat tidak berkembang. Kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar tetap ini tidak efektif pada dua situasi, yaitu situasi perfect capital immobility dan situasi perfect capital mobility. Situasi perfect capital immobility, sistem ini tidak efektif karena tidak dapat meningkatkan pendapatan real masyarakat. Suku bunganya pun tidak elastis sempurna terhadap aliran modal, sehingga penurunan suku bunga tersebut tidak membuat aliran modal keluar. Hal ini mendorong masyarakat untuk membeli barang-barang impor sehingga overall BOP mengalami defisit. Situasi ini memiliki kemungkinan efektif apabila elastisitas suku bunganya terhadap investasi lebih besar daripada rasio marginal propensity to import. Sedangkan pada situasi perfect capital mobility, kebijakan moneter yang ekspansif akan menurunkan suku bunga dan mendorong investasi sehingga pendapatan real masyarakat meningkat. Meningkatnya pendapatan akan mendorong impor sehingga menghasilkan defisit overall BOP. Selain itu, dengan asumsi perfect capital mobility, menurunnya suku bunga akan mendorong aliran modal keluar sehingga menambah defisit overall BOP. Situasi ini memiliki kemungkinan efektif apabila elastisitas suku bunga terhadap investasi lebih besar daripada elastisitas suku bunga terhadap aliran modal internasional. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar fleksibel. Model Fleming-Mendel dapat dipakai untuk memberikan landasan teori pengendalian moneter dalam sistem nilai tukar fleksibel. Teori pengendalian moneter dapat menggunakan pendekatan price targeting maupun quantity targeting. Sasaran akhir dari kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar fleksibel biasanya merupakan sasaran tunggal yakni inflasi. Hal ini sejalan dengan prinsip satu instrumen satu target. Cara pencapaiannya, sasaran inflasi tersebut dapat melalui pendekatan inflation targeting maupun bukan. Dalam sistem nilai tukar yang fleksibel, overall BOP selalu ada dalam posisi equilibrium. Artinya, neraca transaksi berjalan akan selalu sama besarnya dengan neraca transaksi modal. Hal ini dapat dijelaskan melalui mekanisme sederhana sebagai berikut. Apabila overall BOP mengalami surplus, nilai tukar rupiah akan mengalami apresiasi, sehingga mendorong impor dan mengurangi daya saing sehingga ekspor turun. Akibatnya, neraca transaksi berjalan akan memburuk sampai overall BOP mencapai equilibrium. Sebaliknya, defisit overall BOP akan mendorong nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sehingga impor turun dan daya saing meningkat, sehingga nilai ekspor meningkat. Alhasil, neraca transaksi berjalan akan membaik sehingga overall BOP akan equilibrium. Kemudian, mekanisme pengaruh suku bunga dalam menjaga keseimbangan overall BOP dapat dijelaskan sebagai berikut. Apresiasi nilai tukar rupiah akan menyebabkan neraca transaksi berjalan memburuk, sehingga diperlukan kenaikan suku bunga dalam negeri dalam rangka menarik aliran modal masuk ke dalam negeri. Akibatnya, neraca transaksi modal meningkat dan overall BOP mencapai equilibrium. Sedangkan depresiasi nilai tukar rupiah akan memperbaiki posisi neraca transaksi berjalan sehingga diperlukan suku bunga yang lebih rendah untuk menghambat aliran modal masuk. Akibatnya, neraca transaksi modal menurun dan overall BOP mencapai keseimbangan. Selanjutnya yaitu ekspansi moneter dalam kondisi perfect capital mobility. Yang pertama,
Ekspansi moneter akan menurunkan suku bunga dan memberikan tekanan depresiasi terhadap nilai tukar rupiah. Kurva LM akan bergeser dari LM1 ke LM4. Kemudian, meningkatnya ekspansi moneter akan meningkatkan permintaan domestik dan harga domestik meningkat. Setelah itu, depresiasi yang terjadi akibat ekspansi moneter juga akan memberikan dorongan kenaikan harga lebih lanjut, akibat naiknya biaya produksi akibat barang-barang impor. Dan yang terakhir, efek lanjutan dari kenaikan harga ini tergantung pada tingkat keterbukaan suatu perekonomian dan peranan serikat pekerja dalam memperjuangkan upah real para anggotanya. Pembahasan yang terakhir yaitu implikasi bagi kebijakan moneter sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan moneter yang kontraktif akan mendorong suku bunga dalam negeri meningkat dan nilai tukar akan cenderung apresiatif. Kedua, transmisi ke tingkat harga domestik. Ketiga, kebijakan moneter yang ekspansif akan mendorong menurunnya suku bunga dan nilai tukar akan cenderung depresiatif. Keempat, manajemen moneter dalam sistem nilai tukar yang fleksibel. Kelima, semakin sempurna mobilitas kapital, kebijakan fiskal semakin tidak efektif, karena kebijakan moneter yang ekspansif akan mendorong suku bunga naik dalam rangka sterilisasi untuk menjaga agar jumlah uang beredar konstan. Dan yang terakhir, ekspektasi yang bersifat regresif akan memberikan efek yang berbeda dari kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal yang diambil.